Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fahmandi Syahrila dengan NIM 2102067 dari Prodi Teknik Industri kelas karyawan semester 5. Di sini saya akan mereview jurnal tentang Supply Chain Management. Ikut pengertian SCM atau Supply Chain Management yang biasa kita sebut manajemen rantai pasok merupakan manajemen dari jaringan bisnis mulai dari proses produksi, barang jadi atau setengah jadi, sampai barang atau jasa dapat didistribusikan ke konsumen menurut Lokolo 2012. Dengan begini dapat diartikan SCM adalah proses keterkaitan atau terhubung di tiap aliran seperti barang atau produk, servis, modal, dan juga hubungan erat dari produsen, supplier, dan distributor yang baik dapat memperlancar kinerja perusahaan dan dapat membuat perusahaan menjadi lebih efektif dan efisien. Dan juga tujuan penerapan manajemen rantai pasok pada perusahaan ini yaitu untuk meningkatkan produktivitas atau kinerja karyawan di perusahaan menjadi lebih optimal dalam hal waktu yang sangat berarti untuk perusahaan. Konsep utama dari manajemen rantai pasok ini yaitu mencangkup berbagai aspek yang melibatkan perencanaan pasokan dan permintaan, manajemen persediaan, transportasi, pengendalian kualitas, kerjasama dengan pemasok, dan integrasi informasi. SCM juga mendorong perusahaan untuk memahami seluruh alur kerja dari pengadaan bahan baku hingga produksi, distribusi, dan akhirnya pengiriman produk ke pelanggan akhir. Fokus utama SCM ini yaitu untuk mencapai efisiensi, ketepatan waktu, dan responsivitas dalam menjawab perubahan permintaan atau kondisi pasar. Adapun jurnal yang saya pilih untuk direview adalah penerapan supply chain management berbasis sistem ERP di PT Unilever Indonesia. Nama jurnal JIP atau Jurnal Inovasi Penelitian, volume 3, nomor 1, Juni 2022. Penulis Rizni, Fendi, Alexander, Rensia, Julnando, Alvin, Jeffrey. Jurnal ini membahas tentang penerapan supply chain management berbasis sistem ERP di PT Unilever Indonesia. Perusahaan ini sebelumnya menerapkan SAP R3 tahun 2007. Penerapan ERP telah membantu perusahaan Unilever ini untuk mengintegrasikan proses bisnisnya dan meningkatkan efisiensi. Metodologi penelitian yang digunakan dalam penelitian adalah kualitatif dengan pengumpulan data melalui studi literatur. Analisis menunjukkan bahwa PT Unilever Indonesia telah menerapkan SCM secara sistematis menggunakan rantai pasokan pertanian dan logistik pihak ketiga untuk transportasi. Dan juga dalam penelitian ini mereka menghadapi tantangan sebagai berikut. Kesulitan dalam menerapkan dan beradaptasi dengan sistem ERP karena mengharuskan perusahaan mengubah proses bisnisnya. Biaya implementasi yang tinggi terkait dengan sistem ERP kemungkinan membebani personel dengan tanggung jawab yang tiba-tiba dan signifikan tanpa pelatihan dan kesigapan yang tepat. Adapun kelebihan dan kelemahannya yaitu kelebihannya adalah memberikan pemahaman tentang keuntungan yang dapat diperoleh dari implementasi sistem ERP. Yang kedua adalah jurnal ini memberikan contoh konkret tentang manfaat yang diperoleh oleh perusahaan seperti PT Unilever Indonesia dalam menerapkan ERP dan manajemen rantai pasok. Kelemahan kelemahan jurnal ini juga hanya berfokus manfaat dan tantangan penerapan sistem ERP tanpa menggali aspek yang lebih dalam seperti proses seleksi, strategi penerapan, atau studi kasus penerapan ERP. Yang kedua, kurangnya referensi. Jurnal ini tidak memberikan daftar referensi yang lengkap untuk mendukung informasi yang disajikan. Selanjutnya, jurnal yang saya review yaitu Model and Implement of Rice Supply Chain Management, a Literature Review. Nama jurnal Prosedia Computer Science, volume 197, penerbit Elsevier Science Direct. Penulis Prasetyo Erisvaha, Dana, Rian, dan Kautsarina. Jurnal ini berfokus pada model dan implementasi manajemen rantai pasok beras. Jurnal ini mengidentifikasi permasalahan dalam manajemen rantai pasok pertanian dan mengusulkan solusi berdasarkan teori supply chain, operation reference atau SCOR.
Jurnal ini menggunakan pendekatan Kitchenham Systematic Literature Review atau SLR untuk melakukan penelitiannya. Metodologi yang mereka pakai untuk penelitian ini yaitu melakukan tinjauan literatur sistematis dan memilih 19 artikel untuk dianalisis. Mereka juga mempunyai tantangan dalam penelitian ini yaitu kurangnya koordinasi dan kolaborasi antar berbagai pihak yang terlibat dalam rantai pasok, sistem logistik, dan transportasi yang tidak efisien menyebabkan penundaan dan peningkatan biaya, kualitas produk yang tidak konsisten, dan tingkat produktivitas yang bervariasi disebabkan oleh skala usaha tani yang kecil dan lokasi usaha tani yang tersebar. Selanjutnya, terbatasnya akses terhadap informasi dan teknologi bagi petani menghambat kemampuan mereka untuk mengambil keputusan. Tantangan dalam peramalan dan perencanaan permintaan mengakibatkan ketidakseimbangan antara pasokan dan permintaan. Adapun kelebihan dan kelemahannya yaitu jurnal ini hanya mengandalkan literatur yang dilakukan di luar Indonesia. Jurnal tersebut tidak memberikan bukti empiris atau studi kasus untuk mendukung efektivitas model yang diusulkan. Selanjutnya, kelebihan jurnal ini mengusulkan model manajemen rantai pasok baru untuk dirancang khusus untuk pertanian padi di Indonesia. Yang kedua adalah jurnal ini menyoroti pentingnya penguatan rantai pasok sebagai arah kebijakan dan menyarankan arah kebijakan lain untuk meningkatkan produktivitas pertanian padi dan perluasan industri. Yang ketiga, model SCM ini diusulkan menawarkan pendekatan yang lebih sederhana dan berpotensi meningkatkan proses bisnis dan rantai pasokan pertanian padi. Akhir ada kesimpulan, berdasarkan hasil penelitian di atas dapat disimpulkan bahwa penerapan manajemen rantai pasok sangat disarankan untuk perusahaan. Sistem ERP juga memberikan keuntungan bagi perusahaan dan terus meningkatkan kerjasama dengan pihak terkait dalam rantai pasok seperti supplier, distributor, dan retailer untuk memperkuat integrasi dan koordinasi dalam proses bisnis. Itu saja yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.